Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Atau sudah siang kayaknya. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke berapa ini? Berapa? Ke 11. ke 11. 10 apa 11? 11. Oke, pertemuan ke 11. Insya Allah di pertemuan ke-12 kita akan ulangan harian. Namun sebelum ulangan harian kita akan simulasi terlebih dahulu dan mereview materi yang akan kita pelajari hari ini. Mereview materi bab 1. Oke. Aduh ribut, tunggu dulu. Tunggu dulu ya, saya angkat telepon dulu. Halo? Salam, ya. Waalaikumsalam. Mengajar Kak dulu, Pak. Bentar ke telepon Ki. Oke. Jadi untuk hari ini kita mereview dulu sebelum simulasi, kita mereview dulu materi bab 1 ya. Kita review dulu materinya apa-apa yang pernah kita pelajari di bab 1. Bisa dilihat di layarnya. Nah, di awal kita belajar tentang laporan hasil observasi ya. Nah, di mana laporan hasil observasi itu ada strukturnya. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Contoh-contoh paragrafnya juga sudah saya kasih. Masih kita bisukan, ya. Pak. Oh, masih saya bisukan ya. Sorry. Maaf. Sorry. Oke. Saya ulangi dulu ya. Terima kasih infonya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi hari ini kita akan mereview materi bab 1. Apa yang kita review yaitu tentang laporan hasil observasi. Di mana pertemuan awal-awal itu saya sudah jelaskan strukturnya. Apa itu strukturnya? Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Saya sudah jelaskan ke semuanya, bahkan contoh-contohnya. Jadi ini rangkumannya ya. Nanti filenya ini akan saya kirim. Sudah saya kirim juga di Classroom. Kemudian ada pernyataan umum, ini contohnya, deskripsi bagian ini contohnya, deskripsi manfaat, fungsinya, ini juga. Kemudian ada yang pernah kita bahas tentang verba dan nomina. Apa itu verba, kata kerja, apa itu nomina, kata benda. Kemudian ada prasaverba kelompok kata kerja, nomina kelompok kata benda. Kemudian ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks. Tadi kalau kalimat simpleks itu satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu objek dan satu predikat. Kemudian ada kalimat simpleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks yaitu kalimat yang memiliki dua klausa. Dibagi menjadi dua, ada yang setara dan ada yang tidak setara. Setelah itu kita belajar afiksasi, ada imbuhan, akhiran, awalan, sisipan. Ini prefix diletakkan sebelum kata dasar, berarti dia awalan. Lengkap di sini, filenya nanti ini akan saya share kembali sebagai rangkuman seluruh materi yang akan kita pelajari. Ujian ulangan harian. Ada infix. Kemudian setelah afiksasi, kita mengidentifikasi apa yang diidentifikasi, ya strukturnya, pernyataan umumnya, deskripsi bagiannya. Ini sudah tadi. Saya sedikit agak keras bicaranya ya karena di sini hujan. Ya, deras sekali hujan, jadi saya agak keras sedikit bicaranya, mohon maaf. Kemudian kita merevisi. Ini semua tercover di tugasnya.
Ya, di tugasnya, di kanton tugas. Seperti itu. Nah, jadi di sini keras sekali hujan. Kita langsung saja simulasi ya. Kita langsung simulasi. Kalau yang link saya bagikan itu menggunakan HP Android. Kalau yang akan saya gunakan ini menggunakan laptop, ya, menggunakan laptop. Kalau mau versi Androidnya ada tutorialnya, tapi sebenarnya sama aja. Apa yang harus kalian lakukan setelah membuka Google Chrome, setelah membuka Mozilla, setelah membuka aplikasi peramban atau browser, yaitu dengan mengetikkan quickperschool.com. Seperti ini tulisannya. Enter. Ya. Ini. Kemudian pilih portal siswa. Kalau sudah punya akun, kalian bisa klik login. Kalau belum, bisa klik daftar sekarang. Nah, meskipun di sini bahasa Indonesia, di sini menunya berbahasa Inggris. Saya sarankan, kalau berbahasa Inggris, tolong diubah menjadi bahasa Indonesia, biar gampang kamu pahami. Caranya, kamu scroll saja ke bawah, sampai menemukan kata English. Ini ada English, ganti menjadi bahasa Indonesia. Maka semua menu di sini berubah menjadi bahasa Indonesia. Tolong pada saat buat akun, jangan hubungkan dengan akun Facebook. Tidak usah. Ya. Nah, pada saat mendaftar atau registrasi, siapkan buku untuk mencatat akun yang kamu buat. Oke, saya cari buku dulu. Oke, saya sudah dapat buku. Nah, misalnya kalian mau mendaftar, membuat akun. Ya, misalnya, oke, saya cek nama dulu. Novianti Fitra Ramadhani. Ya. Misalnya, namanya Novianti Fitra Ramadhani. Nama depannya ditulis Novianti Fitra Ramadhaninya di sini. Bagaimana kalau namanya 4 kata? Misalnya Novianti Fitra Ramadhani Ani. Atau Ramadhani Cantik. Ya. Cukup bagi 2 saja. 2 di sini. 2 di sini. Kalau 5 terserah. Mau 3 di sini. Mau 2 di sini. Bagusnya di sini. 2 di sini 3. Nah, bagaimana kalau namanya cuma 1 seperti saya? Nama saya cuma Sainal saja. Nah, syaratnya itu diterima. Ya, Sainal saja. Boleh tulis di sini nama orang tua. Atau kalau tidak mau tulis nama orang tuanya, cukup huruf pertamanya. Misalnya nama saya orang tua saya kan Sainal Langto. Ya. Kalau tidak mau Kak tulis lengkap begini, bisa L-nya saja. Maka secara otomatis di sini tanda benar. Maka nama tersebut sudah diakui. Klik. Pilih kelas 10. Tanda checklist. Nomor telepon, tuliskan nomor HP-nya. Ya, sudah diketik. Kemudian alamat email. Ya, ini alamat email opsional, artinya boleh dikosongkan kalau tidak punya. Atau bisa diisi kalau punya, jadi dikosongkan saja. Kemudian nama pengguna. Untuk nama pengguna, jangan menggunakan nama yang sudah ada di sini. Ya, bisa kamu misalnya Enal.
nama panggilannya. Enal harus, ya kalau sudah tanda checklist begini berarti sudah benar. Boleh dilangkahi, cukup Enal saja. Kemudian kata sandinya, ingat, kata sandi harus ada huruf. Jadi catat tadi nama pengguna saya Enal. Saya catat. Kemudian sandinya, ya buat. Misalnya ini. Nah, ini saya tulis nama sandinya Enal 123 muncul. Nama pengguna tidak boleh digunakan sebagai bagian dari sandi. Ini tadi nama penggunaku. Nah, ada aku tulis di sini. Wah, berarti tidak boleh. Coba saya kasih set. Oh, tetap tidak boleh. Berarti ganti saja. Ya, misalnya ayangku. Ya. Jadi sandinya ayangku. 1, 2, 3. Nah, setelah itu konfirmasi kata sandi, ketik kembali kata sandinya ayangku 1, 2, 3. Lihat. Saya punya nomor keanggotaan sekolah. Tidak usah dibuat. Diklikinnya tidak usah. Langsung buat akun. Nah, tidak bisa buat akun. Lihat, ada yang merah ini. Nama pengguna ini telah digunakan oleh siswa lain. Berarti Enal sudah ada yang punya. Ganti atau tambah. Enalku 12. Enalku 12. Kembali ke buat akun. Nah, ternyata Enalku 12 tidak ada yang pakai. Nah, lihat. Nah, masih menunya seperti ini, baru 3. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kalian lakukan adalah masuk ke kelas. Bagaimana caranya masuk ke kelas? Ya, login dulu seperti tadi. Ya, misalnya saya keluar dulu. Ya, ketik quickperschool.com. Pilih portal siswa. Kemudian karena ada akunku, tidak usah lagi daftar, klik login. Nah, tulis apa tadi nama penggunaku yang sudah saya catat. Oh, Enalku 12. Baru sandinya ayangku 123. Ayangku 123. Benar atau tidak sandinya? Oke, kemudian masuk. Ya, sama seperti tadi, untuk bergabung di kelasnya atau mau merubah profil dulu, merubah fotonya di sini, klik. Kemudian profil. Kalau mau diganti fotonya, klik profil. Kemudian ubah. Kalau mau merubah foto profilnya, ubah. Kemudian unggah gambar. Ya, carilah fotomu yang paling cantik, yang paling ganteng untuk dijadikan foto profil. Ya, misalnya ini yang paling ganteng. Ya, unggah. Bisa di crop atau langsung potong. Tunggu beberapa saat. Ya, maka sudah berubah foto profil saya. Inilah foto profil saya. Nah, bagaimana bergabung di kelas kalau tampilannya seperti ini? Ada yang foto profilmu, klik saja foto profilnya, kemudian pilih profil, kemudian klik profil, kemudian cari daftar kelas ini. Klik daftar kelas, kemudian klik masukkan kode. Berapa kodenya? Kelas 10 MIPA 3. Cari, ada saya sudah share tadi. Ya, saya cari dulu. Oke, saya cari dulu. Ini saya sudah dapat. Ini kodenya 8DD3WA7. Kemudian klik dan kumpul.
Ciri-ciri kalau sudah bergabung, di sini ada nama kelasnya Bahasa Indonesia Wajib 10 MIPA 3. Jumlah siswa yang sudah ada di dalam sudah 13 orang dengan saya. Nah, bagaimana caranya? Bisa langsung untuk melihat soal, bisa klik beranda. Nah, di sini sudah ada simulasi ulangan harian 1. Kalau tidak muncul di sini soalnya, kamu klik tugas. Nah, tugas aktif 1. Untuk mulai mengerjakan, klik soalnya. Nah, di sini akan muncul kelasmu Bahasa Indonesia Wajib 10 MIPA 3. Kemudian petunjuknya. Kemudian klik soalnya. Nah, maka muncullah soal ini, ya. Soalnya, nah kalau pakai HP tidak muncul ini. Tapi ada caranya memunculkan di tutorial yang saya kasih. Klik sudut kiri. Nah, silakan jawab soalnya. Caranya menjawab berikut ini adalah contoh-contoh kalimat observasi yang objektif. Objektif artinya harus bukan cuma pendapat sendiri. Ya, kecuali, berarti kalau ada kecualinya berarti yang salah. Cari di sini. Kalau untuk umum objektif. Nah, ini menurut saya berarti ini jawabannya. Menurut ini tidak objektif ini karena menurut dia saja. Klik jawabannya, kemudian pilih jawab. Maka cara otomatis pindah ke soal berikutnya. Nah, ini. Kalau mau melangkahi dulu bisa tampilkan ini baru klik misalnya nomor 5 dulu deh. Susah itu tadi. Nomor 7 dulu. Nomor 10 dulu. Nah. Setelah itu menjawab nomor 10, klik jawab. Ini setelah. Nah, misalnya kamu sudah nomor 10, klik jawab. Tidak langsung terkumpul. Dia akan langsung kembali ke soal yang belum dijawab. Dia tidak bisa terkumpul kalau masih ada soal yang belum ada jawabannya. Namun, kalau sudah selesai semua, kamu bisa klik kumpul ujian. Tapi hati-hati ini harus terisi. Kumpul ujian. Kemudian klik kumpul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berbahasa Indonesia ujian sudah terkumpul. Selesai nih? Lanjut ke daftar tugas. Kalau silami soalnya, berarti soalnya sudah terkumpul. Tidak ada nih. Oke. Itulah tadi caranya, simulasinya. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya perlihatkan langsung siapa-siapa yang sudah berada di kelas. Ya, saya perlihatkan siapa siswa yang sudah ada. Oke, saya pilih beranda dulu untuk SMA 2. Saya cari kelasmu. 10 MIPA 3 ini. 10 MIPA 3 sudah ada siswa di dalam 13. Ini ada soalnya yang aktif. Soal simulasi ini 10 nomor nanti masuk semua juga di ulangan harian. Ya, jumlahnya ini 10. Jadi kalau bisa diskusikan dengan temannya jawabannya. Karena ini masuk menjadi 10 nomor. Jadi tinggal 15 nomor yang belum saya bocorkan. Ya. Jadi masih ada 15 nomor. Totalnya nanti itu 25. 10 nomor sudah saya bocorkan di simulasi. Kita lihat siapa yang sudah bergabung. Di sini ada Adrian, ada Rizky, ada Nurul Afifa, Nanda, Resti, Siti Apsari, Nur Hikmawati Hasan, Sika, Putri, tadi saya. Nah, kalau ada siswa di sini yang tidak saya kenal, saya bisa langsung hapus. Hapus dari kelas. Siapa tahu ada penyusup. Hapus. Ya. Hilang. Berarti baru 12 orang. Ada Siti Hapsari, Nur Hikmawati Hasan, Sika, Putri Kurniati, Selvi, Sarkasi, Nuryani. Nah, saya bisa melihat siapa yang sudah ikut simulasi. Nur Hikmawati Hasan, ini selesai satu topik. Nuryani Nurdin. Ya, kita bisa lihat juga berapa nilainya.
Ya, tampilkan detail. Ya, tadi yang dikerja oleh siapa tadi ini? Yang saya detail, nilainya 60 berarti 6 benar. Saya cek soalnya, pekerjaannya. Nah, berarti soalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah, 7 benar. Berarti 4 salah. Jadi kalau sudah kamu kumpul, saya bisa lihat, oh kamu salahnya di mana, benarnya di mana. Nah, ini tadi punya siapa ini? Yang saya detail, Nur Hikmawati Hasan. Jadi Nur Hikmawati Hasan bisa cek ya, soalnya yang salah. Oke, siapa lagi kita mau lihat yang sudah selesai? Ada Nuryani. Ini baru simulasi ya. Kita lihat detailnya. Oke, bahasa Indonesia. Oh, ternyata Nuryani yang benar 4. Saya lihat soalnya. Nah, ini yang warna biru kehijau-hijauan ini yang benar. Yang merah berarti salah. Ini jawabannya. Oke. Nah, saya harap kalian mengerjakan soal simulasi karena itu nih soalnya yang naik 10 nomor. Oke, ada pertanyaan terkait tadi simulasinya? Kalau masih ada yang bagaimana caranya Pak di iPhone? Di iPhone. Oke. Untuk pengguna iPhone, virus siapa yang bertanya tadi? Nah, untuk pengguna iPhone, cari dulu Safari-nya. Ya. Ada Safari-nya? Iya, Pak. Nah, baru buka ya, baru ketik quickperschool.com. Sama seperti tadi. Yang ini, dulu saya share lagi. Kalau sudah buka Safari, sama seperti tadi ini. Ya. Kan ada browsernya tuh. Jauh usah pakai aplikasi. Ya, ketik quickperschool.com. Enter. Nah, sama yang tadi. Kemudian portal siswa. Kalau belum punya akun daftar, kalau sudah punya akun login. Mengerti? Ya, Pak. Oke. Jadi tidak usah menggunakan aplikasi karena biasa tidak muncul soalnya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau menggunakan iPhone? Ada lagi? Karena tutorial yang saya buat itu menggunakan Android. Karena menurut saya banyak yang pakai Android. Ada lagi pertanyaan tak? Nah. Berapa jumlah soal? 25 nomor. Waktunya berapa? 2 kali 45 menit. Jadi pas masuk waktu belajar bahasa Indonesia, kalian tinggal refresh aplikasinya, insya Allah muncul. Atau sebelum masuk, sebelum saya umumkan, login memang. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di WhatsApp. Silahkan nyalakan semua dulu video tanah. Jangan lupa SC, saya mau absen. Yang belum menyala, Eman Sari dengan Rizky. Oh, Rizky. Sebentar ya. Sebentar saja. Rizky, Fauzan, Nur Hadijah. Oke, saya cek dulu siapa yang belum menyala. Nur Hadijah Mami. Saya cek dulu. Oke, sudah menyala semua. Terima kasih. Saya absen ya. 1. Ansari tolong dulu nak menyalakan. Sebentar saja. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absen. Boleh ditutup kembali.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut di grup WhatsApp ya. Materi hari ini saya akan berikan kembali di WhatsApp. Kalau masih bingung apa yang dibahas, bisa lihat di Classroom atau rekaman di YouTube. Nanti saya share rekaman pembelajaran kita hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pertemuan berapa? 11? Saya katakan sudah 11. selesai. Terima kasih.